unsur komunitas sekolah, unsur kepala madrasah, untuk bendara pengelola antara komite seperti itu. Ini yang sebenarnya dimaksimalkan, baru kita melakukan kepada Dinas seperti itu. Contoh BPD, ya BPD ini dimana kan kayak di PAI sebenarnya kan kita berkoordinasi dengan lembaga, ya lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah. Nah, itu kan bagaimana kita mengadakan sertifikasi secara mandiri melalui antara mereka. Ini jarang sekali kita manfaatkan. Seperti Mas ya, cara saya ini ada gambaran dan kemudian menjadikan penekanan dari beberapa madrasah. Jangan sampai proses pencarian dana pengumpulan anggaran itu tidak melalui proses RKAM plus RKP selama tahun ke depan. Terus demikian Mas. Ini Pak, mungkin bisa sedikit berbeda tadi. Jadi RKAM itu disusun berdasarkan RESA dan RKP. Dan kembali Pak, karena dari sisi hierarki regulasinya itu lebih tinggi RESA dan RKP. RKP itu disusun berdasarkan PK nomor 21 ya Pak. Dan ini sudah disempurnakan melalui Hernas tentang. Semula Hernas tentang hanya mengatur terkait dengan tata cara penyusunan perkim dan normatif. Ke depan ini saat ini sedang disempurnakan. Di situ ada muatan baru. Pertama RKP, kedua data kinerja, ketiga itu adalah cascading kinerja, keempat itu adalah evaluasi atau apa namanya? EDM. Bukan. Apa ya? Apa jenisnya? Identifikasi Kinerja organisasi apa sih namanya, ada TMS. Organisasi apa evaluasi evaluasi kinerja organisasi. Waks katanya Mas, waks katanya. Saya lupa Mas, ada tuh nanti sini. Jadi seperti itu Pak, itu ya. Kalau misalnya nanti untuk ya PKO, ya, PKO penilaian kinerja organisasi. Nah itu perlu sosialisasi Mas ke teman madrasah Mas. Ya itu Pak. Perlu itu Mas. Jadi kan memang ada beberapa yang ini ya paradigma bahwa Indonesia itu disusun berdasarkan RKAM, salah kembali. Ya. RKAM itu disusun hanya sebagai reaksi dari itu benar kan? Jadi karena hierarkinya RKAM itu mengacu pada RMK. Ini saya bilang tadi loh. Ini tadi. Nah, harusnya nyambung. Iya. Betul. Iya. Ketika kami melakukan penilaian kinerja itu masalah yang madrasah itu juga sangat kesulitan. Ini Pak, di SK 3T2 SK 3T2 ini persentase rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas dan disusun tetap. Siapa yang melakukan penjaminan kualitas ini? Kan Kemenak ini. Jadi benar Bapak Ibu ya, saya dari kantor turun ke madrasah gitu kan, cek gitu kan, berapa dokumen perencanaan yang dihasilkan, termasuk RKAM dan IDM. Kalau IDM kan ya evaluasi ya, artinya selaras. Dan di sini juga jadi anomali Pak ya. Contoh misalnya SPA DJA yang Bapak Ibu isi itu dengan laporan kinerja, datanya beda Pak. Cek aja kalau cek. Indikatornya sama, targetnya sama, capainya beda. Yang disusun orang dua orang. Makanya di pusat, kami dengan biro perencanaan, biro organ ketika menyusun laporan kinerja, yang diundang bukan organ, tapi perencana. Agar satu datang. Karena yang kemarin-kemarin beda Pak. Misalnya laporan kinerja itu yang disusun portal gitu. Tapi sebenarnya sumber data kan kalau sesuai dengan kayak apa ya portal kredit ya, kinerja data kinerja kan adanya di perencanaan. Ya kan Pak? Saya nggak tahu ini kan data kinerja itu data itu beda Pak ya antara data kinerja, data perencanaan dengan data yang ada di Pusdatin. Kalau Pusdatin itu adalah data pasif
berapa, kayak gitu aja. Tapi kalau data perencanaan, data yang diintervensi, contoh madrasah yang memperoleh penguatan sarana prasarana, itu namanya data aktif. Jadi ketika nanti misalnya Bapak Ibu menganggarkan untuk peningkatan sarana tadi, itu berdasarkan data perencanaan, bukan data pasif. Kinerja, data perencanaan, data pustatif. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu bedanya antara data perencanaan dengan data pustatif. Nah ini nanti yang tadi Pak Rekam tadi, ini nanti bisa mengacu di IKSK di nomor 32. Oke Bapak Ibu ya, karena apa namanya yang penting ini aja sih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu susun dulu dari bab 1 diperbanyak data-data kinerja. Kalau di level kantor sudah ada ya data tadi. Untuk kan kemenangan ya silakan menggunakan data bintang 6. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Atau misalnya tadi bisa kerukunan yang langsung aja datanya berapa bla Jawa sudah tampil apa yang penting ada informasi mengenai data kliennya seperti apa. Kemudian untuk apa namanya analisisnya itu juga bisa merujuk pada sasaran kegiatan atau bahkan ke tujuannya. Karena ada Pak di Bapak Ibu ya informasi terkait tujuan ada 6 itu aja ada apa-apa. Kemudian bisa dengan rekomendasi. Nah rekomendasi ini apa saja yang akan dituangkan dalam indikator ke depan atau tahapan strategi yang akan dituangkan dalam RKT. Contoh tadi misalnya frekuensi, kalau misalnya kondisi menurunnya misalnya yang masih juga beragama misalnya peningkatan kasus konflik agama, maka yang menjadi sasaran utama rekomendasi itu adalah tadi peningkatan frekuensi dialog keagamaan. Seperti itu Pak. Atau misalnya tadi terdengar apa namanya partisipasi siswa ya. Misalnya kalau menurun, maka yang bisa menjadi tahapan berikutnya tadi misalnya peningkatan kualitas kelembagaan, dari sisi akreditasi, kemudian sosialisasi kepada masyarakat bahwa misalnya di madrasah ini bla 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 dari sisi kualitasnya, dari sisi brandingnya, dari sisi apapun itu nanti bisa ditawarkan kepada masyarakat. Nah ini yang di bab 1 Ibu. Ini mungkin kalau dari sini 1 minggu ya langsung dieksekusi aja lah. Yang penting jadi. Kemudian di bab 2 untuk kanwil dan pemenang ini hanya mendukung saja, mendukung capaian dari visi pemerintahan bersama pusat. Berikut dengan penetapan sasaran dan indikatornya. Yang kami tawarkan ini apabila misalnya kami masih ada kegiatan tapi belum ada indikatornya, dicari Pak ya, yang ada di cascading atau hampir tinggi Pak, kita share Pak yang ada di kementerian. Kalau memang itu ada beberapa indikator yang secara fungsi itu memang layak diumumkan, disebutkan berkali tidak apa-apa, ditambahkan saja Pak. Atau misalnya, ini ditambahkan ternyata kebanyakan ya, bahwa kami, standar kami kesulitan mengukur indikator ini misalnya. Contoh yang tadi ya, sekolah unggul atau bilingual. Ini memang kondisinya dari sisi kualitas gurunya, kemudian siswanya itu juga belum siap untuk menerima pembelajaran bilingual. Ya tidak perlu dipaksakan gitu. Cukup nanti dari agama itu menuju beberapa madrasah saja, tidak semua madrasah. Karena ini kan program baru ya. Artinya kalau baru ini ya tidak semua diadopsi atau disimplifikasi ke semua madrasah. Tetapi kalau memang misalnya ya ada madrasah tahun ini kami belum siap, tahun depan belum siap, kami siapin tahun 2021, maka target kompetisi indikator tetap dimasukkan. Indikator target kompetisi yang tahun 2029 nanti diterjemahkan ke Perkin, itu adalah seluruh indikator yang terisi target kinerja, yang tidak terisi ya baikkan. Itu yang Bapak Ibu, ada lagi sambil menunggu Pak
Gimana Pak? Kalau baseline menggunakan betul. Tapi kalau di proyeksi tahunannya itu adalah Sini ada ways. dan kedua ini Bapak Ibu ya, ketika nanti memproyeksikan target, ini target parsial Pak, Fitra. akumulasi ya. Contoh target tahun 2025 dan tahun 2026. 26 itu bukan gabungan dari tahun 2025. Sebagaimana misalnya Bapak Ibu menyusun laporan kinerja, 10% artinya 100%. Tanya itu dari mana? Kita harus dari tahun 2020. Bukan seperti itu Pak. Target ini target parsial, artinya berdiri sendiri. Begitu nanti diterjemahkan di laporan kinerja. Capaian tahunan dan capaian akumulasi beberapa tahun gitu Pak. Iya, betul ya. Nah, kenaikan target ini bisa jadi, misalnya gini Pak ya, pembinaan value agama dari 100 orang, tahunannya 10 orang misalnya tadi. Ternyata tahun 2 tahun awal, tahun 2026 itu sudah selesai pembinaan dari 100 orang tadi. Nah, pertanyaannya apakah masih target atau tidak? Masih. Target berikutnya itu sudah berpindah. Atau ini ya, kalau yang kompetensi ya yang lainnya. Misalnya dari kompetensi metodologi dakwah secara digital misalnya. Nanti yang lain juga ada lagi secara apa lagi. Jadi yang lain juga. Artinya ada semacam kegiatan tidak hanya sekedar asal lihat terjadi di kinerja tapi kinerjanya. Iya, misalnya bos Pak, meskipun tadi kita ada misalnya tahun 2025 jumlah siswa di 3 angkatan ya, misalnya kelas 1, 2, 3 misalnya, itu ada 100 orang dan semuanya mendapat bos. Kemudian di tahun yang berikutnya ada namanya siswa baru. Siswa baru juga menerima bos Pak. Artinya ada akumulasi menambah siswa, bisa jadi menambah dari 100 siswa menjadi 110 siswa. Nah, di 110 siswa ini sebenarnya data parsial Pak, bukan akumulasi dari tahun ini iya. Jadi meskipun tadi ya, kemudian bantuan, kemudian apa lagi, mudah secara keras gitu, itu ya ini data parsial berapa sih yang kita akan target di depan ini? Tahun itu berapa? Karena kalau pakai data akumulasi tidak terlihat Pak kinerjanya. Jadi misalnya nih, tahun ini karena tidak ada anggaran, maka ya udah nggak dikerjain ini. Pada namanya kinerja itu bukan berbasis anggaran. Memang benar secara evaluasi itu bukan anggaran. Tapi secara kinerja dari potret kinerja Menpan bahwa anggaran ini merupakan salah satu strategi untuk mencapai kinerja. Contoh misalnya, anggaran 1 juta, ada madrasahnya 4 atau 1 juta dialokasikan ada 2 madrasah. Padahal yang tersedia ada 4 madrasah. Bagaimana caranya 100 juta ini bisa mengakomodir 4 madrasah? Ya tadi dengan penambahan APBN. Jadi kewajiban dari Finasaker ini mencari alternatif pendanaan. Misalnya kolaborasi dengan Pemda, atau dengan CSR, mengajukan misalnya ke PUPR dan sebagainya. Dan ini merupakan prestasi dari Finasaker. Kalau hanya ikutin DIPA ya, rutinitas, bukan kinerja. Iya, sama seperti kayak Kementerian Agama, Indeks Perhubungan dari tahun 2020 pencapaian program. Itu mengejar target. Kegiatan mengejar target. Ditanya sama apa namanya KSP ya. Kenapa nggak tercapai di Kementerian Agama? Kalau masa Kementerian Agama mau ikutin Finasaker, ini Pak kami kurang anggaran, kita apain Pak? Jadi kayak gitu Pak. Jadi tugasnya Kementerian Agama, tugasnya kepalakan dengan kota, mencari alternatif pendanaan. Makanya Kementerian Agama itu ada namanya dengan untuk pendanaan masjid misalnya ya, Pak Menteri, kami akan membangun masjid misalnya, ramah gitu. Dan cara tadi misalnya ya Pak Menteri mungkin kita nggak tahu ya, ada komunikasi